Halo guys, balik lagi di channel Fitri Lingling. Lama kita nggak jumpa. Di sini gue mau nge-review sebuah skincare. Seriously, this is the first time I use this skincare and honestly gue suka sama first impressionnya. Terus juga gue disclaimer di sini gue tidak mau menjatuhkan berbagai macam pihak, baik dari produk yang pernah gue pakai ataupun sebagainya. Di sini gue hanya menjadi honest people because this the first I reviews about skincare and this is basic on my experience. So let's get out. Yuk kita lihat. Nah guys, di sini gue mau review skincare yang gue pakai saat ini. Ini adalah hari ke 10 pemakaian skincare gue. Jadi sebelumnya gue mau cerita story short. Jadi sebelumnya itu gue pakai skincare dari Korea, yaitu Sunbaby. Nah karena keadaan yang seperti ini, maksud gue adalah si COVID ini, jadi gue harus mengepres budget untuk pembelian skincare gue. Ini tempat kulit gue. Terus kenapa gue press ya, because you all know how struggle today and pokoknya gue ngepres dan gue coba pakai satu produk lokal. Produk lokal ini sebut saja si biru, karena sebenarnya gue tidak mau menjatuhkan pihak manapun. Ini review honest dari diri gue, dari tipe kulit gue. Jadi pokoknya intinya gue pakai produk itu, si biru ini. 3 hari pemakaian itu kulit muka gue beruntusan dan tidak cocok ternyata. Setelah itu gue coba produk lain, mungkin gue pikir mungkin emang nggak cocok. Sebenarnya dari dulu gue memang nggak cocok, tapi gue pikir mungkin dulu karena gue masih SMA gitu. Dan gue coba lagi di saat gue sudah bekerja, ternyata memang nggak cocok. Ya udah, gue pindah ke produk si biru yang satunya lagi. Gue di sini beli 2, yaitu facial wash sama obat jerawatnya. Tapi memang gue nggak tahu memang nggak cocok atau gimana, atau memang efeknya seperti itu. Tapi honestly, si obat jerawat ini di muka gue, iya jerawatnya kering, tapi timbulnya seperti koreng. Maksudnya keringnya itu jadi seperti luka bakar, merah dan perih, dan selesainya itu menghitam gitu. Jadi bener-bener ya kayak koreng aja gitu. Di situ gue bingung, ini apa emang efeknya atau gimana. Dan di muka gue tuh ya rasanya perih, kayak kebakar, kayak waktu itu gue make obat penghilang tai lalat untuk di leher gue. Rasanya begitu perih, panas, ya mirip-mirip sama obat jerawat ini, jerawat si biru yang satunya. Tapi memang efektif untuk mengeringkan, maksudnya ya benar mengeringkan jerawat. Cuma gue nggak suka bagian akhirnya, karena membuat kulit di muka gue atau jerawat di muka gue seperti jadinya koreng gitu. Ya sudah, karena itu gue berhenti pakai skincare dahulu dan gue nyoba si biru, tapi produk dari Jepang yang sekarang tuh lagi hype banget gitu. Itu lumayan cocok tuh, karena waktu itu kenapa alasan gue pakai itu, gue dapet free itu dari sepupu gue, karena dia lagi ngadain free gift kayak gitu deh. Gue dapet sabunnya yang segini, sekitar 5 milian, terus sama makeup remover dan tisu basah tapi untuk makeup. Gue coba pakai itu, ya muka gue berasa baik-baik aja, tapi keringnya tuh kayak ya rada ketarik atau gimana. Cocok sih sebenarnya, but gue
nggak tahu ya, itu kan maksudnya cuma gue nggak tahu mereka ada step-step lanjutnya lagi atau enggak, gue cuma pakai si sabun mukanya to aja. Nah karena sabun mukanya itu ada habis, dan gue penasaran nih sama si produk yang sedang gue pakai ini, PS Glow, yang di sini sih katanya dia ada formula yang beda, yaitu Purple Rice, tapi gue nggak tahu. Dan ini adalah 10 hari setelah pemakaian. Nanti gue kasih tahu awal muka gue gimana dan setelah. Oke, ini jadi hari ketiga setelah gue pakai skincare dari PS Glow. Seperti yang dilihat masih banyak beruntus dan jerawatnya. Hari ini kayak yang kalian lihat tuh di sini, ini jadi ini apa sih namanya, jerawat ya, ini jadi koreng karena gue iseng, gue suka gini-giniin tuh. Dan muka gue sedikit lebih putih karena bener sebelumnya tuh muka gue jadi hitam gosong. Kata orang rumah, kata nyokap dan teman-teman gue juga gitu. Sekarang gue hitam, muka gue hitam dan terlihat kucel gitu. Nah itu pokoknya intermezzonya. Nah sekarang kita bahas si produknya ini. Si produk PS Glow itu dibanderol dengan harga 285.000 per paketnya, dan di paketnya itu ada yang namanya facial wash, toner, terus krim siang, krim malam, sama calming cream. Itu sih setahu gue waktu itu gue pernah tanya-tanya sama si ownernya, katanya calming cream itu difungsikan untuk mereduce mereduce skincare yang sebelumnya, atau menenangkan kulit wajah lo sebelum penggunaan si produk ini. Maksudnya jadi biar nggak jomplang gitu kali ya. Ya sebelumnya waktu awal-awal kan gue nggak tahu tuh, gue pakai aja produknya. Awalnya tuh kayak kok agak panas ya di muka gue karena gue nggak pakai calm creamnya ya, panas. Terus setelah gue cari tahu, oh ternyata itu harus dipakai dulu. Ya sudah, gue pakai krim itu, calm cream itu sampai habis sekitar 7 hari. Dan itu dibarengin sama facial washnya. Jadi setiap hari itu gue pakai facial wash, terus gue lanjut dengan si calm cream. Nah kalau gue mau keluar gue pakai sunblock kayak gitu. Nah ya udah, hasilnya memang setelah si calm cream itu habis, kulit wajah tuh gue pakai produknya lagi nggak perih, nggak panas kayak awal-awal, kayak agak, gue lupa pernah sempat gatal atau enggak, tapi so far nggak menimbulkan apapun, maksudnya nggak menimbulkan iritasi atau sebagainya. Tapi gue di sini ngerasa ini kan di sini kulit gue tuh rada lumayan parah ya beruntusannya nih tuh. Sama masalah kulit gue itu sebenarnya adalah flek hitam tuh, fleckless, karena sebagian besar keluarga gue kayak gitu. Tapi sejauh ini gue tidak pernah punya masalah sama yang namanya jerawat. Waktu zaman gue SMA ya, gue pernah jerawatan, tapi di sini jerawat merah, tapi enggak yang jerawat kayak gini sampai jadi hitam gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari 10 hari setelah pemakaian, gue ngerasa, nih coba ya kalau dilihat, ini tuh kulit muka gua kelihatan putih, udah mulai rada putih dari sebelumnya, dari tangan gua. Dan gua tuh udah agak hitam karena jujur waktu gua kena covid tuh gua jadi sering berjemur dan muka gua ya jadi hitam, even gua pakai sunblock sekalipun gitu. Nah ini di sini gue kasih tahu aja, ini produk tonernya, dia tuh bentuknya seperti air, dan si botolnya ini spray itu spray. Kalau calm creamnya itu kayaknya udah gue buang deh ya, kayaknya udah gue buang karena udah habis. Nah terus kalau facial washnya
ada di kamar mandi, gue males untuk ngambil. Dan ini si day creamnya. Nah ini day creamnya itu teksturnya menurut gue tuh kayaknya anak-anak 90-an tahu Meko ya, produk Meko. Kayaknya sekarang juga dia lumayan terkenal lagi nih, Meko nih, seperti ini. Wanginya itu mirip-mirip Meko, cuma dia nggak kayak tebel gitu loh kalau dipakai. Yang gue suka wanginya ini. Gue nggak tahu ya kandungannya ini, maksudnya dia ada UV-nya tuh berapa persen, tapi di sini ya, di sini sih ditulisnya apa namanya, kandungannya itu ya begitulah intinya sih. Di sini nulisnya UV filter, atau bisa mungkin ya, karena UV filter mungkin bisa menangkal cahaya matahari sedikit, maksudnya bisa mengurangi lah resiko terkena cahaya matahari gitu. Dan kedua ini adalah night creamnya, kelihatan nggak sih? Ya udahlah, itu nanti gue kasih ini aja. Nah ini teksturnya, dia teksturnya tuh lebih kayak krim aja, cuma nggak apa sih namanya, nggak lengket tuh, nggak lengket. Dan dia tuh enak banget tuh, gampang ngeresep juga di kulit, gampang ngebaur lah tuh. So far sih gue senang-senang aja sama si produk Pestor ini. Semoga kedepannya akan menjadi skincare gue selanjutnya, maksudnya bisa to be continue, karena gue jujur gue tuh capek banget nyari skincare, karena tuh nggak semua muka itu cocok pakai skincare. Kayak misalnya tipe kulit gue ini adalah tipe bisa dibilang berminyak tapi nggak jerawatan sejauh ini ya. Tapi karena gue salah memilih produk, mengakibatkan muka gue beruntusan dan jerawatan. Itu sih gue kesel banget ya. Gue semoga dengan Pestor ini kulit muka gue kembali seperti dulu, mulus tanpa berjerawat. Oh ya, satu lagi, jadi kondisi kulit muka gue sendiri dia berjerawat, berpori-pori lumayan besar. Cuma sekarang menurut gue sudah rada mengecil karena mungkin skincare yang si kuning itu. Dan kayaknya dia juga si Pestor ini bikin jadi kayak efek ngeblur, maksudnya itu pori-pori gue mengecil. Terus yang paling gue kesel adalah dari tipe kulit muka gue ini adalah flek hitam. Karena gue sebentar aja berjemur di matahari itu pasti nanti akan timbul flek hitam gitu. Makanya gue harus rajin banget pakai sunblock kayak gitu. Dan kulit gue itu mungkin tipis, jatuhnya tipis ya, karena beberapa gue ngeliat ada kayak urat di sini tuh kelihatan. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini nih kayak urat-urat kayak gitu. Nah kayak gitu guys. Gimana kalau sekarang kita aplikasiin aja. Ini gue udah habis mandi, terus udah cuci muka juga pakai si facial wash Pestor. Biasanya gue pakai toner. Nah tonernya ini gue nggak tahu, gue emang kedapatan botol yang semprotnya kurang bagus atau gimana. Dia tuh kayak cuma satu titik muncrat gitu. Jadi biasanya gue semprotin di tangan kayak gini 2 kali, terus gue giniin, gue gini-gini aja tuh. Kalau enggak, kalau misalnya ini kan siang ya gue bikin videonya, nah ini gue pakein ke leher juga, gue sambil tepuk-tepuk. Nah kalau malam itu biasanya karena gue banyak beraktivitas, setelah gue cuci muka pakai facial wash dari Pestor ini, biasanya si tonernya itu gue taruh di kapas make up tuh yang tipis. Gue aplikasinya pakai kapas, jadi gue lap-lap biar dia double cleansing gitu. Nah yang gue suka dari Pestor ini, dia tuh nggak lengket ya tuh.
gak lengket dan bikin kenyal, tapi gampang nyerapnya. Mirip-mirip sama si skincare gue sebelumnya gitu. Nah kalau udah kayak gini, biasanya gue lanjut ke si day creamnya. Day cream ini, night cream. Nah ini day creamnya ya. Gue nggak tahu, day creamnya ini tuh bener-bener mengingatkan gue pada produk Meiko, karena dulu kakak gue tuh suka banget pakai Meiko kan gitu. Nah gue makanya gini aja, gue totol. Nah kadang gue kan bukan tipe orang yang pergi dengan, maksudnya dengan makeup yang lumayan, pakai misalnya kayak pakai foundation dulu atau pakai BB cushion atau pakai cushionnya aja. Gue tuh paling males pakai gitu, kecuali gue mau pergi kemana atau gue mau nge-mall, mau kondangan, itu biasanya gue baru full makeup. Tapi kalau misalnya gue cuma kayak mau pergi ke rumah temen atau main atau bahkan ke cafe atau kayak gimana gitu, ya udah gue cuma pakai bedak, lipstick, sama maskara, pensil alis. Karena nggak tahu kalau make itu tuh pakai cushion ya nggak gimana sih, emang gue nya orang yang males. Dan gue tuh kadang salut sama cewek-cewek yang make up tapi bisa bagus banget hasilnya. Gue tuh pengen gitu, tapi emang ya gimana, gue tidak bisa melakukan itu. Nah gitu aja tuh. Nah kalau udah kayak gini kan, kalau skincare gue sebelumnya itu kan cuma facial wash, serum, toner, udah gitu aja. Sama kalau misalnya mau tidur itu ada sleeping masknya kayak gitu. Nah kalau ini jadi bisa kayak buat base makeup gitu loh, maksudnya ya udah gue pakai krim ini, terus gue pakai lipstick, maskara, eyeliner kayak gitu, udah pergi. Kadang gue pakein sunblock gitu ya, ya maklumnya habis keramas dimaklumin aja gitu. Tapi kalau misalnya yang skincare sebelumnya ya gue make sunblock sama bedak tabur merek Mars tuh itu. Karena kenapa alasannya gue nggak mau make bukan nggak mau sih, kadang nggak berani pakai BB cream atau fondi dan sebagainya, karena gue malu kalau misalnya si makeup gue ini nempel di masker. Sumpah gue tuh malu, kayaknya tuh seakan-akan gue gimana gitu ya. Gue ya menurut gue itu, karena gue nggak bisa, sumpah gue tuh nggak bisa ngeset makeup gue sendiri. Maksudnya gue selalu nih ngeliatin video-video makeup tutorial, terus yang kayak pakai setting spray biar makeupnya stay on, tapi tetap aja ya emang muka gue berminyak kali ya, jadi begitu. Nah nih, dan si krim ini, oke balik lagi ya, kebanyakan intermezzonya ya. Nah si krim ini tuh gampang aja di aplikasiin gitu guys ya. Kalian lihat, nanti gue kasih tau deh foto di hari ke-12 tuh. Sejauh ini gue seneng sih, kulit gue alhamdulillah membaik. Nah oke, ini adalah hasil before after setelah 3 sampai 12 hari pemakaian dari skincare PS Glow. Di sini mulai kelihatan kalau kulit gue lebih putih dan jerawatnya hilang. Kalau misalnya dari tutur bicara gue atau apapun yang terjadi di video ini, baik disengaja ataupun tidak, sekali lagi gue tidak mau menjatuhkan pihak manapun. Gue berterima kasih untuk kalian yang masih mau support gue, dan juga jangan lupa untuk di like, di subscribe,
di komen dan share video-video gue. Kalau kalian suka, kalian boleh di like videonya, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. But thank you all and see you, bye bye.